Di balik sikapnya yang ngeselin, ternyata Mas Dewa baik juga. Beka. Benar, lo yakin? Beka udah di Jakarta? Jadi Mas Dewa masih berharap sama Beka. Terus kalung ini cuma bentuk terima kasih. Gini, lo dengerin gue ya. Mungkin kalian, ya, reunian aja dulu. Gue gak bisa ikut karena, lo tau kan, gue sudah menikah, gue punya istri, dan gue harus hargain dia. Jadi, so sorry, gue gak bisa ikutan. Tapi ya, anyway, terima kasih untuk undangannya. Ya bro. Lo yakin? Beka udah di Jakarta? Kenapa aku kepikiran kayak gini sih? Pernikahan ini kan emang cuma terpaksa. Aku gak boleh egois untuk memaksa Mas Dewa buat cinta sama aku. Dia pasti masih kepikiran Mbak Beka. Harusnya kamu gak nikah sama saya, Kirana. Kamu tuh perempuan baik. Dan saya yakin kok, pasti banyak laki-laki lain di luar sana yang benar-benar cinta sama kamu. Dan mungkin kamu juga cinta sama orang itu, bukan saya. Ada yang belum tidur kayaknya. Udah ngaku aja, ya kan? Halo? Oh, Mas Dewa tahu sih saya belum tidur. Namanya orang bohong tuh pasti akan ketahuan. Dan itu gak baik. Gini, saya mau bicara serius sama kamu ya. Saya mau nanya. Kamu kenapa mau menikah dengan saya? Emang apa sih yang mama saya janjiin sama kamu itu apa? Tolong jawab jujur. Bu Melinda janji sama saya kalau Bu Melinda akan mencari dan membayar pengacara bagus untuk adik saya. Supaya adik saya dapat keringanan. Kirana, saya gak habis pikir ibu saya bisa seperti itu. Saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Hal itu merugikan kamu, adik kamu. Saya minta maaf. Dan bukan cuma itu aja, Mas. Apa lagi? Bu Melinda juga bersedia untuk menjadi saksi
supaya hukuman pada saya bisa lebih ringan. Ya mungkin Bu Melinda ngelakuin itu karena dirinya ngerasa bersalah. Saya benar-benar nggak nyangka ya. Saya nggak ngerti juga. Kamu rela menikah dengan orang lain. Hanya demi orang lain. Demi Pak Ade kamu. Mas, saya juga nggak pernah mau ini terjadi dalam hidup saya. Saya ngerasa buntu, Mas. Saya butuh uang untuk ngebantu Pade saya. Dan saya udah cari kemana-mana, kesana, kesini, dan nggak ada. Nih hasilnya. Dan tiba-tiba Bu Melinda datang dan bilang dia akan bantu. Di saat itu, tawaran Bu Melinda sangat meyakinkan untuk saya. Dan saya juga nggak punya pilihan lain, Mas. Oke. Saya akan berusaha mengerti, tapi Kirana, apa nggak ada gitu? Terbesit gitu di pikiran kamu. Kau menikah dengan seseorang yang kamu cintain. Hey, sekarang gini, kamu lihat ini. Ini cincin pernikahan, ini bukan cincin main-main, nggak sembarangan. Apa nggak terbesit di pikiran kamu? Kau bangun rumah tangga yang sesuai dengan harapan kamu mungkin. Terus kamu mau nikah gitu aja dengan orang yang tidak kamu cintai hanya demi orang lain. Saya punya impian itu, Mas. Saya juga mau menikah dengan pria yang saya cintai dan sebaliknya. Mau gimana pun saya juga seorang wanita. Tapi ini soal Pade saya, Mas. Pade saya yang udah merawat saya dari kecil. Saat saya udah gak punya siapa-siapa lagi. Mana mungkin saya ninggalin dia dalam keadaan seperti itu. Mana mungkin saya gak ngebantuin dia. Berbagai cara saya akan lakuin. Kalau itu untuk Pade saya. Apalagi saya sangat yakin kalau Pade saya itu gak bersalah. Saya mohon hapus air mata kamu. Tolong saya mohon. Saya mau pengakuan dosa sama kamu. Perbedaan kita 180 derajat. Kita benar-benar kontras sekali, Kirana. Kamu mau menikah dengan saya karena kamu mikirin orang lain, sedangkan saya mau menikah sama kamu. Itu karena saya mikirin diri saya sendiri. Saya nggak mau. Kalau saya nggak menikah sama kamu, yang ada apa? Saham perusahaan saya itu akan diambil sama Darius. Dan saya tahu nantinya akan jadi seperti apa. Hancur perusahaan papa saya. Dan jujur, belum lagi saya masih belum terima kalau Darius itu adik saya. Dan saya juga tahu, Mas, kalau Mas Dewa masih sangat cinta sama Mbak Beka.
minta maaf, Mas. Saya minta maaf karena sudah mengambil keputusan untuk mengikuti kemauannya Bu Melinda. Untuk hal itu pun kamu masih minta maaf. Untuk hal itu pun kamu masih minta maaf. Hah? Saya harus gimana, Mas? Udah cukup. Ya, saya tahu, saya minta maaf karena sudah Cukup. mengambil keputusan itu. Saya tahu Mas Dewa sangat mencintai Mbak Beckham. Begitupun sebaliknya saya. Cukup, Kirana, cukup. Udah cukup. Saya bilang cukup. Udah. Hapus air mata kamu. Ini udah malam, ya. Udah waktunya kamu untuk istirahat. Oke. Saya juga mau istirahat. Kirana benar-benar perempuan tulus yang pernah saya temuin. Dia masih loh mikirin perasaan orang lain. Padahal dia udah ngorbanin dirinya sendiri.